tangan kita, dengan iman kita nyatakan. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan. Haleluya, haleluya. Pertolonganmu. Roh Kudus ada malam hari ini. Dia mau bebaskan kita yang terbelenggu. Dia mau buka jalan yang tertutup. Dia mau sembuhkan setiap sakit penyakitmu. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. 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 Haleluya. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kami mau bilang Tuhan baik. Malam hari ini kami mau bilang kami ada semua berkat Tuhan. Kami kuat, kami ada di usia yang baru, di hari yang baru, di tahun yang baru. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah memberkati Engkau di tempat maha tinggi. Engkau sementara tersenyum, bahagia, senang melihat keberadaan kami malam hari ini yang menyembah meninggikan nama Tuhan. Saatnya kami akan diberkati dengan firman. Pakai hambamu, hamba terbatas, hamba hanya manusia biasa, tetapi hamba percaya roh yang mengurapi hambamu adalah roh yang hebat, luar biasa, roh Kristus, roh yang akan melepaskan belenggu, roh yang akan menyembuhkan yang sakit, roh yang akan membuka jalan yang tertutup, roh yang akan memulihkan kami semua. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, kami percaya roh itu ada bersama-sama dengan kami. Roh yang membakar para rasul, roh yang memulihkan jemaat-jemaat di Yerusalem, Roh Kudus itu yang akan bekerja malam hari. Pakai kami semua, hamba berdoa dari paling depan sampai ada paling belakang, dilawat, dijamah itu. Bahkan pengeras suara yang ada di kami pakai malam hari ini, dalam nama Yesus akan menjangkau setiap desa taruh yang ada. Terima kasih. Kami luaskan Roh Kudus bekerja malam hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari. Boleh kasih salam samping kiri samping kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ada sukacita malam hari ini. Oh, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang boleh mempercayakan kami dari Manado, boleh melayani ibadah KKR 3 malam di tempat ini. Memang kami beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, saudara, sudah pernah membuat KKR penginjilan jalanan di sini, dan sebelum itu juga Bapak Jerry Barahama sudah pernah pelayanan di sini, dan tidak menyangka sudah beberapa kali kami diizinkan untuk melayani di desa ini, terlebih ada di gereja ini, sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Gembala bersama dengan jemaat Tuhan GPDI Sion.
Oh sorry, GPDI Moria di tempat ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati yang boleh mempercayakan kami, boleh membagi berkat di desa ini, di jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah saudara, memang tahun lalu itu saya sudah pernah melayani ibadah hari Minggu di sini, bahkan di ibadah KKR Penggilan Jalanan di Mawar. Nah kami kemarin dihubungi ketua Bapak Jerry, kami atur untuk jadwal pelayanan 3 malam ini. Saya bilang kalau boleh saya mengalah saja, malam terserah mau ditempatkan di malam pertama, kedua, ketiga terserah. Tapi kalau boleh yang senior dulu, maksudnya terakhir itu senior. Tapi saudara-saudara, Pastor Jerry bilang enggak. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Di awal Bapak Melki yang lebih tua, dan yang tadi malam yang tengah-tengah, dan ini saudara, saya melayani di malam hari ini, semua dalam rencana Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tapi saya percaya firman itu tidak pernah kebetulan. Injil itu tidak pernah gagal. Amin. Injil itu akan mengubah orang yang pernah gagal, saudara. Dan orang tanpa Injil pasti gagal. Haleluya. Malam hari ini saya percaya ada kegerakan rohani akan terjadi, khususnya di malam yang terakhir. Haleluya. Nah perkenalkan, nama saya Rian Sayong. Saya sudah menikah Bapak Ibu. Saya Tuhan kasih 1 orang istri. Nah ini istri saya, boleh berdiri? Berdiri. Nah, ini istri saya. Ini kuat. Ini wanita tercantik di dunia. Haleluya. Istri saya hanya 1, karena memang Alkitab bilang cuma 1. Kalau di sini ada 2, berarti nak masuk surga. Haleluya. Tuh, saudara, saya dengan istri kami lulusan sekolah Alkitab Palembang. Nah di sini ada senior saya, Bapak Pendeta Swingli. Nah saudara, saya juga dipercayakan dari pihak sekolah Alkitab untuk merekrut siswa-siswi dari Sulawesi Utara. Sudah beberapa tahun ini saya dipercayakan menggantikan Bapak Pendeta Nus Kesek. Nah jadi karena Om Nus sudah biasa sudah tua, jadi saya dipercayakan kepala sekolah untuk menggantikan, untuk merekrut setiap tahunnya siswa-siswi sekolah Alkitab untuk dibawa ke sekolah Alkitab Palembang. Dan puji Tuhan saudara, saya banyak sekali melihat banyak keajaiban Tuhan dalam pelayanan. Sampai hari ini saudara, saya dipercayakan Tuhan pelayanan di Manado. Saya sebenarnya saya punya keluarga, ada gembala GPDI juga di Musa, mungkin Om kenal Bapak Pendeta Tilu. Nah itu kita obat. Nah saya beberapa kali di sekolah Alkitab juga saya sempat ditawarkan untuk pegang sidang. Tapi di usia saya seperti ini, bukan berarti kita mau menjadi gembala, bukan. Saya percaya di sini ada bapak-bapak gembala juga punya proses yang demikian seperti saya hari-hari ini, saudara. Saya dengan istri beberapa kali ditawarkan untuk pegang sidang, tapi untuk sekarang saya belum merasa, saudara. Bukan berarti kita anti dengan penggembalaan, bukan itu. Tapi saya masih tertarik dengan yang namanya penginjilan. Nah saudara, saya bersama dengan Pastor Jerry Barahama, kami waktu COVID dulu buat kegerakan ini, kegerakan penginjilan jalanan, dan Tuhan boleh berkarya lewat penginjilan itu. Dan saudara-saudara, hari ini memang ada beberapa teman di Komisi Pusat Penginjilan. Saya bilang begini, usul saja di Manado, khususnya di Manado, bahkan di Indonesia itu banyak lulusan sekolah Alkitab yang mereka mungkin belum ada SK gembala, tapi benar menginjil. Penginjilan luar biasa. Bahkan sekarang Bapak Ibu, kegerakan penginjilan jalanan di Manado itu, saya lihat banyak itu lulusan sekolah Alkitab. Makanya saya usul, ada yang dekat dengan ketua majelis pusat, saya bilang kalau boleh bikinlah SK penginjil, ya kan? Ada kan SK gembala, ini SK penginjil. Tapi saya berdoa itu pasti akan terjadi, saudara. Haleluya. Kita akan bergandengan tangan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi berdoakan saya untuk ke depan, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya jadi seorang gembala, saya akan siap untuk keputusan itu. Haleluya. Tapi untuk sekarang Bapak Ibu, saya
dengan istri bersama dengan tim, tadi sudah diperkenalkan kami dari tim The Messenger Community. Saya pelayanan di Dendengan Dalam Bapak Ibu. Kami bergerak dalam penginjilan bersama dengan Pastor Jerry. Bahkan kami juga di The Messenger Community pergerakan di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Kami sekarang sudah ada di tahap yang ke 128 sekolah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, kami melihat banyak sekali anak-anak, remaja, bahkan pemuda. Puji Tuhan, kalau dorang ada orang tua yang takut Tuhan, kasih ingat masuk gereja, kasih ingat ibadah. Rata-rata orang pemuda pada anak-anak sekolah yang dorang sudah ada dompet mama, dorang lahir, dorang belum pernah lihat dompet papa. Dan puji Tuhan, itu Tuhan taruh di hati saya, saudara, untuk pelayanan di sekolah-sekolah. Dan puji Tuhan, hari ini sudah ada banyak jiwa yang dibenarkan bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan, saudara. Nah, malam hari ini itulah perkenalan singkat dari saya, saudara. Karena waktu, kita akan bicara tentang apa yang sudah diberikan malam hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kita buka kitab paling akhir, pasal paling akhir, ayat paling akhir. Boleh? Kitab paling akhir Wahyu, pasal paling akhir, pasal 22, ayat paling terakhir, ayat 21. Kalau tidak keberatan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. Haleluya. Dalam hitungan yang ketiga. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara, kita tahu bersama hari-hari ini kita dalam keadaan yang bisa dikatakan keadaan yang tidak baik-baik saja. Saudara di sini mungkin pegang media sosial atau TV. Saudara bisa lihat apa yang sementara terjadi hari-hari ini. Perang antara Amerika dengan Iran, Israel, Iran. Dan itu mengakibatkan dampak yang sangat-sangat besar, saudara. Nah, saya mungkin di sini ada yang sudah tahu berita tersebut, tapi saya mau berikan sedikit, saudara. Dampak dari perang Amerika dan Iran itu mengakibatkan ada satu jalur kapal-kapal yang mengangkut bahan bakar yang akan disuplai ke negara-negara bagian orang ini, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain. Itu terjadi persoalan. Nah, kalau sudah lihat di berita namanya Selat Hormuz, saudara. Di sana sementara ada 2 kapal Pertamina yang masih tertahan di sana. Nah, memang di berita itu ada yang bilang hoax, ada yang bilang betul, tapi pada kenyataannya saya sudah selidiki, itu terjadi betul-betul. Makanya Donald Trump itu akan mengirim pasukan untuk mengawasi Selat Hormuz. Saudara, dampaknya apa? Dampaknya itu akan terjadi di Indonesia mengenai bahan bakar minyak. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir begini, bahan bakar minyak BBM itu hanya berlaku kepada mobil, ya kan, motor. Nah, tanpa kita sadari bahan bakar yang diimpor dari luar ke Indonesia itu akan mengakibatkan kepada harga-harga yang akan melonjak. Saudara, orang itu Indonesia sebagian besar orang makanan, orang bahan-bahan makanan itu masih banyak diimpor dari luar, saudara-saudara. Dan untuk mengimpor dari luar itu masuk ke Indonesia, itu kapalnya tidak cuma jadain begini, pakai bensin. Haleluya. Makanya jangan heran, kemarin saya dengar rapat kabinet, Prabowo akan mencoba di Jakarta mulai besok akan ada WFH. Karena apa? Untuk menghemat BBM. Dan ini akan mengakibatkan bisa saja pemadaman listrik mulai dari jam 6, orang akan kembali seperti zaman dulu, saudara. Dan ini saya mau bilang ini dampak yang sangat-sangat hebat. Saudara, orang mau menghindar bagaimanapun, orang mau berdoa kepala di bawah, kepala di atas, ini sebagian dari penggelapan firman. Matius 24 bilang bangsa akan bangkit melawan bangsa. Peperangan itu akan terjadi. Matius 24 bilang bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan selanjutnya ada bilang kelaparan. Orang di Karor aman.
Seandainya kalau dia perang nuklir, saudara, artinya begini, kita mau cari tempat sebagus apapun, Alkitab itu akan dikenapi. Amin, Bapak Ibu. Bahkan kejahatan yang merajalela dunia ini sangat-sangat parah. Saudara, saya lihat di berita kemarin, Eropa itu salah satu benua yang banyak Kristen. Tapi kemarin di berita Spanyol, Jerman, ada beberapa negara Kristen mendeklarasikan dukung Palestina. Emang orang bilang jangan sangkut pautkan dengan perkara agama, tapi Alkitab larang orang mengutuk Israel, kasihan. Betul tidak? Oh, iya betul. Orang mulai bilang Israel itu jahat, tapi firman melarang kita untuk mengutuk Israel. Tapi benua-benua di Amerika, benua di Eropa yang bilang Kristen, mereka lagi mengutuk Israel hari-hari ini. Saudara, di Jakarta bendera Israel lo taruh di jalan, di Amerika dong lewat, orang injak dong bakar. Kita bukan ada di zaman yang baik-baik saja, Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan teknologi yang begitu canggih. Dulu mau kasih belajar anak nakal, kasih rokok 1 biji, nakal dia. Sekarang canggih iblis. Alkitab bilang iblis ini penipu, bapa dari segala pendusta. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hari-hari ini kita sering khotbah itu di sekolah-sekolah. Barang ini Tuhan kasih untuk orang pakai untuk kebaikan. Bapak Ibu tahu game online hari-hari ini? Sampai anak di sini ada game online. PUBG, ML, game-game tersebut berbicara tentang apa? Peperangan. Coba lihat orang anak. Mati. Apa yang keluar dari game mulut? Mati. Iblis rangsang untuk berperang. Di Manado itu banyak kali orang lihat berita, ya matikan anak, ini senior ya, matikan senior ini ya. Tapi zaman sekarang di Manado, anak masih SD suka dengan pisau. Saudara, ini kejahatan yang sangat-sangat canggih. Haleluya. Bahkan ada satu teknologi, saya mau kasih tunjuk malam hari ini, tapi karena signal AI, namanya AI, Bapak Ibu. Kalau saya bilang begini, AI, apakah hari ini saya pakai baju apa, pakaian apa, dia akan bilang, bayangkan. Bahkan malam hari ini saya mau bilang begini, AI, saya lagi ngapain malam hari ini, dia akan jawab, kamu lagi berkhotbah. Tapi karena signal, mohon maaf. Saudara, ini yang saya katakan, zaman ini bukanlah zaman yang seperti beberapa tahun yang lalu, karena memang itu adalah penggenapan firman. Semua akan terjadi sebelum kedatangan Yesus pada kedua kali. Semua akan terjadi. Alkitab bilang yang belum pernah kita lihat, yang belum kita pikirkan, itu akan terjadi. Saudara, mau tidak mau, saudara mau lari di mana? Mungkin saudara bilang begini, oh kalau BBM naik, harga sembako naik, ya sudah, menyesuaikan saja, kerja keras. Oh kalau perang, ya sudah, baku perang. Mungkin saudara punya alasan seperti itu. Oh kalau perang, ya samain dulu, lo bikin goa sembunyi. Toh samain terlalu obat-obat dulu. Toh kalau perang lo bikin goa dong sembunyi di situ. Mungkin saudara berpikir seperti itu, tapi mohon maaf. Di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 10 dan 12, di sana dikatakan dunia ini akan lenyap. Bahkan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17, di sana juga katakan dunia ini sedang lenyap. Makanya tempat kita bukan di sini. Firman Tuhan katakan kita ada di tempat langit dan bumi yang baru. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena Alkitab bilang langit dan bumi akan berlalu, firman Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya. Semua yang kita banggakan di dunia ini, semua yang kita anggap bisa jadi perlindungan di dunia ini, itu akan berlalu. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, murid-murid, aku pergi menyediakan tempat bagi. Saudara, waktu kita baca ayat itu kita bersyukur. Aduh, orang ini masih berkontrak, ternyata sebulan rumah di sana. Haleluya. Mungkin di sini ada yang masih berkontrak, ada yang masih berkos. Ingat, orang sudah kapleng di sana. Haleluya. Kalau kapleng dipilih om cuma 10 kali 20,
Mari kalau kaplek di surga, waduh, haleluya. So ada kaplek di surga, coba tanya samping kiri samping kanan. So ada kaplek? Bapak Ibu, saya mau bilang begini, sebelum kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, dunia ini bukan lebih lama, lebih enak, tidak. Dunia ini lebih lama, lebih akan kacau. Itu yang dikatakan firman. Tidak salah saudara berdoa bagi Indonesia, Indonesia dipulihkan. Tapi kalau orang berdoa, lalukan badai, lalukan ini, mohon maaf, itu menentang firman. Firman itu harus digenapi. Maka dalam kitab Wahyu materi pertama, materi kedua, materi ketiga sampai materi yang ke-6, sangkakala pertama sampai sangkakala selanjutnya itu akan digenapi, Bapak Ibu. Dan saya baca, dunia ini bukan semakin aman, tapi semakin tidak aman untuk kita tinggal. Kok bagaimana Bapak Dita? Orang semua mati juga di malam. Mati juga di orang, Tuhan jemput Jom. Kalau Tuhan izinkan orang hidup di akhir zaman ini, berarti ada rencana Tuhan yang kasih. Paulus bilang begini, aku cemburu kepada kamu. Aduh, kenapa dia cemburu? Karena Tuhan generasi ini akan lihat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kalau diizinkan Tuhan. Haleluya. Saudara, ini lelucon. Ada tapi teman, seberapa tahun sudah menikah ya? 9. Ada tapi teman, hamba Tuhan juga. 9 tahun dia sudah menikah tapi belum ada anak, saudara. Dia bilang begini pada suami di status Facebook, sayang, saudara rasakan orang 9 tahun sudah menikah waktu saya, biar orang belum ada anak, orang bahagia. Sayang, kalaupun orang misalnya ada anak, apa sayang kesian dia? Kalau dia lahir di tahun ini, masih kecil sudah menghadapi perang, masih kecil sudah menghadapi mahal BBM, saudara. Itu cerita lelucon saja, saudara-saudara. Artinya, kalau Tuhan boleh izinkan orang hidup hari ini, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Haleluya. Nah, saudara, pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi gejolak yang akan terjadi di dunia ini? Itu kan pertanyaannya, saudara. Bukan berarti orang di Manado lebih dahsyat atau pergumulan daripada di Karo. Tidak seperti itu. Haleluya. Lihat COVID kemarin. Nah, ada tuh bilang Manado, Karo, Sabua tutup masker tetap. Itu baru COVID. Belum kalau dia nuklir. Saudara, habis. Haleluya. Jangankan Manado, Karo ini dekat pantai, Bu. Haleluya. Berapa lama dia stay satu rudal di situ? Habis Karo. Berapa lama dia obek ada danau, boom, habis dike. Oh, sini presiden ke kampung, saya dari dulu jatuh. Saudara, orang tidak bisa lari kemana-mana. Sekarang pertanyaan, bagaimana orang sebagai orang percaya menghadapi situasi ini? Amin. Amin. Saudara, Alkitab itu dimulai dari pada mulanya. Dan di akhir yang kita baca tadi tentang Tuhan Yesus menyertai kamu. Haleluya. Malam ini saya mau bahas tentang penyertaan Tuhan. Katakan sama-sama, penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, ini ada di malam yang terakhir. Kalau Bapak Ibu ingat, sebelum Yesus terangkat ke surga, Alkitab bilang di sana di Matius pasal 28, waktu murid-murid menyembah, ada beberapa orang yang ragu, ya kan? Ketika Yesus memberikan perintah di Matius pasal 28 ayat 20, kalau saudara perhatikan di bagian B, firman Tuhan bilang begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir kesudahan. Saudara, Tuhan tahu murid-murid ini pasti lemah. Dia tahu 3 tahun setengah murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berani melewati situasi apapun. Petrus berani mengatakan, jika engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan ke saya. Berani. Mereka melihat mujizat, mereka melihat orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Murid-murid menyaksikan perbuatan yang dahsyat yang Tuhan lakukan. Tapi pada kenyataannya ada sisi lemahnya dari murid-murid. Waktu Yesus ditangkap, Alkitab katakan murid-murid meninggalkan Yesus, ada yang menjual dan ada yang
menyangkal. Yesus tahu murid-murid lemah. Yesus tahu murid-muridnya hanya manusia yang biasa. Makanya dia taruh pesan terakhir ini, seperti malam terakhir ini. Aku menyertai. Bilang sama-sama, Tuhan menyertai saya. Haleluya, haleluya. Saudara, dalam pengertian, dalam bahasa Ibrani kata menyertai itu dia pakai kata im. Makanya nama Yesus itu dalam kitab Lukas Immanuel. Kalau dalam bahasa Yunani dia diterjemahkan kata meta. Nah, saya kasih analogi sederhana malam hari ini. Boleh Pastor Yogi aja? Atau dia ketemu tadi. Saya kasih contoh, kasih analogi sederhana kata menyertai. Bapak Ibu, agar kita bisa paham di malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Ini bukan sulap, ini bukan sihir. Saudara, ini teman saya, ini adik saya. Dia sudah 11 tahun temani saya melayani Bapak Ibu dan malam hari. Nah, jika saya tutup wajahnya, tunggu, bilang bersama-sama, menyertai. Nah, kita tutup dari muka Bapak Ibu. Tutup. Jangan lihat ya. Iko kita mau bilang, Bapak bilang kiri, dan terus, kanan. Boleh? Tunggu dulu. Sulap. Akan timbul ularnya. Saudara perhatikan. Coba saya kasih analogi sederhana bicara tentang kata menyertai ini. Ikonnya kita bilang apa ya? Oke? Jalan. Cuma jalan Jo. Jalan terus. Kiri terus. Kanan. Kiri. Terus, lebih cepat terus. Kanan. Kiri. Sudah stop, balik ulang. Coba sekarang balik ulang. Terus jangan balik ya. Terus balik ulang. Autopilot. Saudara, Tuhan menyertai orang bukan dengan seperti ini. Kalau kita bilang kita berjalan di tengah kegelapan, ya anggaplah contohnya ini ditutup lah, ya ditutup. Nah seperti itu, Tuhan itu tidak seperti penonton kiri. Aku menetapkan langkah-langkah orang, bukan begitu. Jalan kanan. Tapi pada kenyataannya manusia seringkali tersandung, betul tidak? So bilang kiri tetap tertabrak, nah betul lah. Manusia seringkali begitu. Tapi beda dengan kata penyertaan yang dimaksudkan firman Tuhan tadi. Bukan seperti Yesus Allah kita menonton dan bilang kiri kanan, bukan seperti itu. Tapi dia pegang. Dia berjalan bersama dengan saudara. Solala, cuma contoh. Solala, dia dukung. Apa lagi? Saudara mampu. Saudara, itu yang disebut penyertaan Tuhan. Haleluya. Makanya di Alkitab Paulus selalu mengakhiri. Bahkan Yesus di kata-kata terakhir sebelum dia terangkat, aku menyertai engkau. Dalam kitab terakhir kita Wahyu pasal 22 yang kita baca tadi dikatakan Tuhan Yesus menyertai engkau. Saya mau bilang malam hari ini saudara, gejolak dunia itu akan terjadi, tapi tanpa penyertaan Tuhan saudara akan lemah, saudara akan gagal. Dia nyatakan penyertaan itu dengan apa? Dia curahkan Roh Kudus kepada murid-murid. Dan saudara baca di kitab Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, saudara baca, kasih saya satu ayat. Ada enggak murid-murid gagal menyerah di situ? Tidak. Sampai darah penghabisan terakhir, mereka tetap berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Yang dulunya Petrus hanya anak kecil berkata, ini murid Kristus, ini murid Yesus. Aku tidak mengenal dia. Hanya godaan kecil. Tapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara lihat apa yang terjadi kepada murid-murid. Pasal 2 mereka memberitakan Injil. Pasal 3 mereka ditangkap.
Mereka disesat di dalam penjara. Ada cerita unik di Kisah Para Rasul. Waktu mereka di penjara, Tuhan mengutus malaikat untuk membebaskan mereka. Uniknya di sini, malaikat berkata kepada rasul-rasul, pergilah, beritakan Injil sekali lagi. Waduh, ini sebenarnya ada ini. Orang biasa, Pastor Jerry pernah masuk penjara mungkin karena apa? Pencuri ayam. Misalnya. Nah, mungkin pengacara datang di penjara, di lapas, kau bilang, kamu sudah bebas. Pencuri ayam pulang. Ini kan kasus yang sama. Rasul-rasul masuk penjara karena pemberitaan Injil. Bapak Ibu dengar, berita yang sama juga yang mereka dengar waktu mereka ada di dalam penjara. Beritakan Injil sekali lagi. Dan saudara lihat terjadi kebangunan rohani yang dahsyat di Yerusalem pada saat itu. Bukan cuma itu, resiko dari mereka memberitakan Injil, Alkitab bilang mereka disesat, mereka disiksa. Bapak Ibu, penjara zaman sekarang dan zaman dulu beda. Cambuk zaman sekarang dan zaman dulu beda. Tapi Alkitab bilang mereka terus memberitakan Injil. Orang lain suka masuk penjara karena kasus, sudah mau bikin ulang, betul tidak? Tapi mereka tetap lakukan hal yang sama. Stefanus, Alkitab catat, dibunuh. Yerusalem terjadi kegoncangan. Pertanyaan saya, apakah Injil berhenti? Apakah Injil berhenti? Tidak. Siapa yang lakukan semua? Penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, apa yang membuat kami hamba-hamba Tuhan boleh bertahan sampai hari ini? Saudara lihat ada pendeta saudara, gembala saudara boleh bertahan melayani Tuhan. Siapa yang gaji pada orang? Tidak ada. Di GPDI ada istilah gaji. Saudara, tapi apa yang membuat mereka bertahan? Pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Saya mau cerita sedikit tentang tim kami Fire of Christ. Awal 2026 kami rapat tidak seperti rapat pada sebelumnya. Di rapat itu saling balap sendiri. Siapa? Sorry. Saudara, ini preman-preman ini. Pala ilmu keluar, cuma bikin-bikin pakai aja. Balik Pak Pastor Jerry. Ini mantan narkoba, mantan judi online, mantan preman iris-iris. Saudara, kita yang bukan preman tak takut berada di dekat-dekat orang. Ini mati ditambah kita ini. Waktu itu saya saksikan dari 2022 kami melayani sama-sama. Memang perdebatan itu ada. Namanya orang, ini bukan Iron Man ini bos, bukan Batman. Dengan Batman ya bakal lain. Tapi saudara, saya lihat sampai hari ini, apa yang membuat mereka bertahan? Dari yang dulu pegang narkoba, isap rokok, pang mabuk, pang bahugel, pang bajudi. Tapi hari ini mereka boleh bertahan. Bukan karena tim ini kuat, bukan. Bukan karena tim ini kuat, bukan. Tapi karena ada penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus yang haleluya. Saya percaya malam hari ini kita akan mampu, Bapak Ibu. Malam pertama, malam kedua mungkin saudara sudah dengar apa yang membuat kita terhambat dengan Tuhan, dosa. Sangat jelas Alkitab katakan, yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah dosa, kejahatan, tidak bisa. Itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi mohon maaf, orang ini masih manusia biasa, betul tidak? Mau berusaha mau berhenti merokok itu susah. Mau berusaha untuk mau berhenti, mau tutup ini mulut, memaki itu mungkin ada di kalangan orang yang mampu. Tapi ada di beberapa kalangan orang yang mungkin tidak sanggup. Saudara, saya mau bilang malam hari ini, saudara tidak akan mampu kalau saudara tidak membuat Roh Kudus hidup di dalam kehidupan. Hanya Roh Kudus yang mampu. Siapa yang mengubah seorang preman yang bernama Rasul Paulus? Alkitab katakan dia seorang yang jahat, penganiaya jemaat. Siapa yang mengubah dia? Pribadi Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya milik gereja Pentakosta di Indonesia.
Tapi Roh Kudus milik barang siapa yang percaya kepada Dia, yang meminta kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini, ibu-ibu, tenang. Engkau mungkin berpikir, aduh, kita sudah dikuatkan malam pertama, malam kedua. Besok, Pak, ada beberapa orang yang saya lihat sulit untuk menghadapi hari esok. Diperhadapkan dengan pekerjaan, diperhadapkan dengan bos pemulu. No. Diperhadapkan dengan orang anak, mungkin sulit untuk menghadapi hari esok. Tapi malam hari ini bagaimana supaya orang kuat? Saya tidak akan kasih hal yang lain. Saya akan tutup malam terakhir dengan ini. Engkau harus dipenuhi dengan doa. Itu yang akan membuat saudara dan saya kuat. Haleluya. Haleluya. Saudara mungkin berkata begini, aduh, kita ini Pak Pendeta, ini gereja ke-10 kita pindah. Kenapa Om? Bro, kita kecewa dengan gembala-gembala, kita kecewa dengan pendeta-pendeta. Saya mau bilang begini, hamba-hamba Tuhan pun masih manusia. Orang masih membutuhkan Roh Kudus. Makanya kalau orang masih mau ibadah, berarti orang itu masih mau butuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan berarti hamba Tuhan itu sudah sempurna. Saudara, hamba Tuhan itu juga butuh Roh Kudus. Kita bilang Roh Kudus menuntun, menyertai, menginsafkan akan dosa. Jadi kalau saudara bilang bagi kita kecewa kepada pendeta, itu biasa saja. Karena orang masih sama-sama manusia, masih sama-sama membutuhkan yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kalau pendeta sudah tidak ada yang mengecewakan, berarti pendeta itu adalah Yesus kedua kali. Haleluya. Tidak seperti itu. Artinya yang saya mau bilang begini, kehidupan hamba Tuhan, seburuk apapun, hamba Tuhan itulah yang akan menanggung itu bersama dengan Tuhan. Tapi jauh daripada itu yang saya mau bilang malam hari ini, semua orang, mau dia hamba Tuhan, mau dia majelis, mau dia jemaat, kita butuh penyertaan Tuhan. Haleluya. Saudara, seperti saya ilustrasikan tadi, Yesus tidak menuntun kita dengan belok kanan, belok kiri. Kita bisa saja terpeleset, tapi dia pegang tangan saudara dan saya. Ketika saudara capek, dia peluk. Ketika saudara lelah, dia angkat saudara. Makanya Mazmur bilang, apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita butuh penyertaan Tuhan. Amin. Kita butuh penyertaan Tuhan. Loh Pak Pendeta, selama 5 tahun tak simpang-simpang di akar pahit. Ribu-ribu kali kita ditumpang tangan pendeta. Mari tidak hilang-hilang di akar pahit. Oke, mungkin tangan hamba Tuhan nak lompat. Mari kalau orang buka hati Roh Kudus, itu pasti akan hidup atau orang hidup, nah akan pernah meleset. Haleluya. Kenapa Daud bilang begini? Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Haleluya. Saudara, sehebatnya Raja Daud, dia seorang raja. Istana itu tempat di mana dia boleh minta apa? Gado-gado. Ada. Sama dengan orang presiden. Coba presiden minta apa? Nasi uduk. Ada pasti. Rage, pasti ada. Ini saya mau gambarkan kehidupan istana negara. Apa saja yang diminta pasti ada. Daud pun demikian. Tapi dia tidak mendapatkan ketenangan di istana. Dia bilang hanya dekat Allah saja. Kau kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kenapa ada banyak orang hari-hari ini jiwanya lemah, bahkan ada yang sampai sakit jiwa? Karena kosong di hati. Malam hari ini jangan sampai di antara kita ada yang sakit jiwa. Begaga tere, bepasuin. Kau kurang udah berdiri tunggu Isa. Saudara, jangan sampai. Kenapa orang kan orang maafin sakit jiwa, berarti jiwanya yang bermasalah. Tapi pemazmur suka kasih penjawaban. Hati bukan itu. Hai jiwaku, pujilah Dia. Haleluya. Saudara, mungkin mulutmu, suaramu bagus. Kalau engkau menyanyi, engkau juara 1 mungkin tingkat kolom, tingkat rayon, tingkat apapun. Indonesia Idol mungkin saudara boleh juara 1.
Maka kalau jiwa terganggu, tidak guna tuh suara bagus. Tuhan tidak cari suara yang bagus, Tuhan cari hati yang tidak fals. Kita pe istri ini Bapak Ibu, dia WL. DP mama penyanyi, tapi mak bantu. Tak turun pada anak. Mari dia ini dia grogi. Dia apa DP nama? Bakuku. So berapa kali siang dia kali mau WL dia tak fals. Sorry sayang Kita bilang begini, ya oke. Kita percaya itu fals itu nyara backing. Nggak mungkin melalui Tuhan mau backing fals, nggak mungkin toh. Mari jangan jatuh hati. Kita percaya mungkin di hadapan manusia fals, mari Tuhan melihat dari tempat hati. Haleluya. Saudara, saya mau bilang begini di kisah ini. Dalam kitab Kisah Para Rasul yang saya bahas tadi, murid-murid kelihatan gagal. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan dalam penjara, mereka disiksa, mereka dianiaya. Rasul-rasul yang lain harus tersebar. Kelihatannya mereka gagal. Injil harus dibatasi pada saat itu. Kelihatannya gagal. Tapi Tuhan sanggup dengan cara Tuhan yang ajaib untuk membuat Injil itu terus berlanjut. Sampai hari ini Injil tidak pernah gagal. Itu karena ada pekerjaan Roh Kudus yang menyertai mereka. Saudara, Rasul Paulus itu tidak sanggup. Rasul-rasul yang lain untuk membuat Paulus bertobat tidak sanggup. Tapi Tuhan turun langsung menampakkan diri kepada Paulus. Itu artinya ada di posisi-posisi saudara dan saya yang mungkin tidak mampu untuk kita lakukan, tapi bersama Tuhan kita akan lakukan. Haleluya. Halo Pak Pendeta, kita ini mulutnya anaknya bertobat. Bayangkan kita pasung begini di belakang anjing. Halo Pak Pendeta, cuma berdoakan TPB ini pemulu. Terkadang jangan tunggu pendeta berdoakan orang PB ini. Orang sendiri yang berdoa. Dalam nama Yesus mengikuti sedikit bertobat. Artinya yang saya mau bilang begini, mungkin saudara menganggap keluargamu tidak bisa berubah, istrimu tidak bisa berubah, tapi malam hari ini saya mau bilang, ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara akan diubahkan, keluarga saudara akan diubahkan. Banyak orang bilang begitu, kalau saya khotbah begini, bro, khotbah kok yang realistis? Saya bilang pekerjaan Roh itu realistis kok. Itu realistis, saya sudah alami. Bapak Ibu, saya sudah alami. Pekerjaan Roh Kudus itu realistis. Itu pasti terjadi ketika kita buka hati dan biarkan Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Amin. Dan itu saya lihat dengan teman-teman di tim Fire of Christ. Mereka bisa secara daging. Ini mantan preman Bapak Ibu. Kok cuma wakilnya gampang bagi orang. Tapi saya lihat ada beberapa momen mereka bisa menahan hal tersebut. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka seorang pelayan Tuhan, tapi karena ada Roh Kudus menyertai. Saudara, bagi dunia mungkin saudara dianggap kalah. Waktu orang sakit 4 orang, orang tidak balas, dunia anggap orang kalah. Oke, dunia anggap kita kalah, tapi kita menang di dalam surga. Haleluya. Haleluya. Ibu-ibu ada di sini, dari anak di belakang monyet. Berarti dari mama siapa? Gorila. Kan susah tuh. Apalagi kalau bulu Manado, orang bilang bulu rica-rica. Nggak semua itu tanda-tanda di sini begitu kan? Nggak semua. Nah ada mungkin di sini, nggak ada yang mengaku. Orang sering kali begitu. Kalau di anak ini penakal sekali, sambarang semua keluar dari mulut. So bilang poki-poki lah dan lain-lain. Maka firman Tuhan membatasi orang. Roh Kudus tuntun, jangan bu, jangan. Bagaimana supaya orang pemuluh ini bisa tertutup? Libatkan Roh Kudus. Haleluya. Tapi bukan berarti orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak pernah melakukan yang namanya kesalahan. Pasti pernah.
Tapi apa bedanya dengan orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus? Orang yang tidak dipenuhkan Roh Kudus, waktu dia bikin salah, dia anggap biasa. Dia memakai sudah biasa. Dia pukul orang, biasa. Dia pencuri dari istri bedoi, biasa. Dia rasa apa-apa. Dia melawan pendeta lagi khotbah ini. Ayat apa itunya ada di Alkitab. Pendeta khotbah karena tua di lorong tatikkan kasih musim apa kita. Itu tidak dipenuhi Roh Kudus. Maka kalau orang dipenuhi Roh Kudus, sekeras apapun firman Tuhan masuk, dia coba bilang, Tuhan kita minta ampun. Kita butuh campur tangan Tuhan. Roh Kudus pimpin hamba supaya hamba tidak tersesat. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, orang yang berbicara gejolak dunia yang besar, orang bicara dulu dalam keluarga. Haleluya. Karena gejolak itu akan mempengaruhi keluarga. Dia tuh kalau barang-barang naik, keranjang kuning naik. Ibu-ibu, dia tuh jangan lupa beli keranjang kuning. Paket. Otomatis itu naik. Baik kita ke istri minta keranjang kuning. Cuma DP laki yang mau keranjang kuning. Tapi kita beli untuk kebutuhan, tapi istri dia nih mau untuk keranjang kuning. Dia suka keranjang merah. Di matahari. Mau keranjang kuning, keranjang merah. Kalau Roh Kudus penuhi orang akan hidup damai, sukacita bersama dengan Tuhan. Dia peliharaku. Dia menuntun hidupku. Bapak Ibu ingat, pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Di akhir zaman ini saudara mungkin akan dengar berita-berita yang tidak baik. Tapi ingat, kita sebagai anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Katakan haleluya. Malam hari ini, ayo saudara, apa pendeta itu dipenuhi Roh Kudus? Simpelnya, Yesus kasih ilustrasi sederhana. Tidak mungkin seorang anak kalau dia lapar, minta roti dari bapak kasih ular. Yesus kasih ilustrasi sederhana. Kamu juga yang mau meminta Roh Kudus pasti akan diberikan. Kuncinya apa? Buka pintu hati. Saudara, di sini tidak ada gambar. Ada satu pelukis, saya lupa namanya siapa. Dia melukis gambar Tuhan Yesus. Kalau saudara mungkin ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus lagi mengetuk pintu. Saudara tahu gambar itu? Tahu? Coba saudara perhatikan, itu tidak ada DP gagang dari luar. Tidak ada gagang. Dia katakan di sana, urusan membuka pintu hati itu urusan kita. Kalau hari-hari ini saudara lemah, saudara so sakile, so asam urat, aduh Tuhan, kau tidak mau buka pintu hati for Tuhan, kurang mau tunggu itu berita duka. Kurang mau tunggu itu. Oh sama ada infus di balalaya. So kurang mau tunggu berita itu. Maka kalau orang buka pintu hati, oke, mungkin ada penyakit pada orang berkehidupan. Maka orang akan berkata, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Saudara, dengan kata lain begini, oke, orang melayani Tuhan bertahun-tahun, mari orang hadapi persoalan dengan istri, suami, anak-anak. Orang keadaan keluarga mungkin beda dengan keadaan keluarga yang lain. Oke. Nah jadi masalah. Maka Tuhan tetap menyertai orang. Apa gunanya orang kaya, punya ladang nilam banyak, maka kehilangan Yesus, kehilangan penyertaan Tuhan, semua tidak akan ada guna. Haleluya. Saudara, perceraian itu dibenci Tuhan. Amen. Saya tidak akan sebut namanya siapa. Tapi ada satu ibu yang kami layani. Dia sudah menikah 2 kali. Pernikahan pertama itu ada anak. Dan ibu ini kedua, dia punya laki.
dia punya suami kedua, saudara. Orang bilang bahugel lah, gitu kan? Bahugel lah, sudah. Itu di luar iman dia lakukan. Dan sekarang dia bertobat. Dia tinggalkan itu. Kan sebenarnya apa? Harus suami bertahan, karena itu yang diberkati oleh Tuhan, saudara. Tapi namanya wanita, namanya seseorang, siapa tuh nih mau untuk ada dengan laki-laki, betul tidak, saudara? Semua suka. Apalagi orang di sini yang sudah pernah berhubungan, suka sebenarnya. Tapi apa yang saya bilang sebagai hamba Tuhan? Bertahan, saudara. Dan ibu itu masih bertahan sampai hari ini. Bukan karena kekuatan dia, tapi karena dia minta Roh Kudus teruskan bertahan dalam kehidupan dia. Amin. Di sini ada ibu-ibu korban pelakor mungkin, orang pelaki, ibu-ibu pelaki mungkin ada orang suami. Kau berkata atau mau cari laki yang baru, itu menyangkal firman. Haleluya, haleluya. Pak Pendeta, kau bagaimana? Bertahan. Bagaimana supaya bertahan? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, itu tidak realistis. Ada beberapa orang yang saya lihat mereka tetap bertahan dalam mengiring Tuhan dengan posisi yang seperti itu. Roh Kudus harus dipenuhi dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Malam hari ini mungkin ada sesuatu yang kita alami, Bapak Ibu. Kita dikecewakan, mau dendam, orang rasa-rasa orang membalas. Tapi Alkitab larang. Alkitab bilang, kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni. Mari, ini hati, Om. Hati. Ini bukan lemo, ini bukan kode, hati. Waduh. Saudara, saya akan tutup dengan semua kesaksian. 2024 ke 2025 saya menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Saya bersama dengan istri. Sebelumnya kami pernah menghadapi situasi sulit, tapi kami boleh lewati, Bapak Ibu. Tapi 2024 ke 2025 tiba-tiba, singkat ceritanya begini, saya itu tiap tahun kirim orang ke sekolah kita. Saya minta anak muda, saya kirim ke sekolah kita. Dan ada orang-orang yang sudah selesai, mereka mengikuti di sekolah kita, mereka datang pelayanan bersama dengan kami. Mereka datang, mereka bantu pelayanan, saya kasih pelayanan, ada di Winsel, ada di Minut, di Bitung, dan lain-lain. Saya minta terus mereka. Satu waktu, Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa, tiba-tiba mereka, karena ada pelaku di sana, Bapak Ibu, DP ketua. Mari dia bertobat, kasih tepuk tangan. Tiba-tiba, Bapak Ibu, mereka membuat satu perkelompokan. Singkat cerita, dorang mau pukul Pak kita. Dorang datang di rumah sama dengan cerita Tuhan Yesus mau ditangkap. Oh Tuhan, kok yang mau datang pukul itu bukan orang yang anak-anak Tuhan, sekolah kita. Anak-anak yang pernah kita sedoi, anak-anak yang kita pernah tolong, anak-anak yang pernah kita kasih latih. Tiba-tiba orang mau datang pukul Pak kita. Darah Yesus. Maka pada malam hari itu riang saya diserahkan. Haleluya. Ada teman satu bilang, kita di kamar di atas, Kak, nggak usah turun, nanti orang yang hadapi. Udah, harus turun. Kita harus gentle. Bapak Ibu, jujur sakit tuh hati, sakit. Tapi ketika saya hadapi itu, saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saya bisa menghadapi semua. Saudara, bukan karena saya kuat, bukan karena saya pernah sekolah Alkitab, bukan karena itu, tapi karena saya melihat, saya undang pribadi Roh Kudus bekerja di hati saya, dan Tuhan memulihkan semuanya. Saudara, Tuhan yang sama juga yang akan pulihkan kita. Amin. Tuhan yang sama juga yang akan pulihkan kita malam hari ini. Mari semua tundukkan kepala. Oh haleluya. Roh Kudus mau bekerja bagi kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, engkau yang berpikir mungkin sulit untuk engkau berubah, sulit untuk engkau meninggalkan kejahatan dosa yang merintangi engkau. Engkau berkata mungkin malam hari ini, aduh, kita sudah layak,
Kita ayah yang gagal, kita ibu yang gagal, kita orang tua yang gagal. Saudara, saya mau bilang, Daud itu adalah seorang pendosa yang gagal sebenarnya. Daud itu adalah seorang yang terhina. Dia kalau Indonesia itu pasti dia akan dihukum mati. Itu seorang Daud. Dia seorang pesina, dia seorang pembunuh. Itu Daud. Tapi waktu dia ditegur oleh Tuhan, dia tidak menyangkal akan kesalahannya. Dia minta ampun dan dia berkata, sejauh timur dari barat, Engkau mengampuni dosaku. Malam hari ini tidak ada yang sulit bagi Tuhan kalau engkau membuka hati untuk engkau serahkan semua hidupmu bagi Tuhan. Saudara mungkin bilang, saya ayah yang gagal mengurusi keluarga, saya istri, saya suami yang gagal. Malam hari ini Tuhan memulihkan engkau. Engkau mungkin punya riwayat gagal, tapi ketika engkau bangkit malam hari ini, engkau buka hati, engkau akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau akan dipenuhi dengan kuasa itu, dan engkau akan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Engkau yang tidak mampu mengampuni orang lain, engkau yang mungkin yang sulit mengampuni orang lain, tapi malam hari ini ada pengalaman yang dahsyat yang engkau akan temui. Dari tempat dudukmu, saya berdoa Roh Kudus mulai bekerja malam hari ini. Roh Kudus mulai mengurapi engkau. Roh Kudus mulai menginsafkan engkau. Roh Kudus mulai membukakan pintu-pintu yang tertutup. Engkau yang sakit, engkau yang menganggap dunia tidak bisa menolong engkau, tapi malam hari ini ketika Roh Kudus penuhi engkau, engkau akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Engkau akan diberikan kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara-saudara, di malam yang terakhir ini saya membahas Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, untuk mengingatkan saudara, besok dan seterusnya kita ada di dunia yang tidak aman, tapi penyertaan Tuhan akan menjadi milik bagian kehidupan kita ketika kita buka hati. Murid-murid merasa tidak aman ketika mereka diutus di Yerusalem, tapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka jadi kuat. Mereka tidak takut mati. Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkatmu menyertai aku. Oh, haleluya, haleluya. Penyertaan itu akan engkau dapat malam hari ini. Engkau tidak bisa berjalan dengan kekayaanmu, engkau tidak bisa berjalan dengan kepintaranmu, bapak-bapak, ibu-ibu. Engkau tidak bisa berjalan dengan nama baikmu. Engkau tidak bisa berjalan dengan apa yang kau anggap kuat di luar sana. Tapi